Putnir Podcast Sound Inspiration. On dan sound on action. Putnir Podcast Sound Inspiration. Hai, Halo. selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton Putnir Podcast episode kali ini. Yo, kita balik lagi nih ya. Ini Waduh, episode 1 di season 2 ini gitu. Dengan set yang baru, pasti kalian lihat. baru. Dengan host yang lama. Kita mau bahas apa Bu Jen Iya, sekarang? hari ini di episode pertama kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, apa? Apa tuh? Apa ya? Nih, ini kan biasanya kalian taunya kita ini berdua host gitu ya. Sekarang untuk hari ini hostnya adalah saya, Wow. podcasternya, dan Saya bintang ngapain tamunya- tuh? Saya ngapain? Bintang tamunya adalah Bapak Fatwa. Kita dipakainya udah beda sendiri, Iya. ya kan? Udah pakaian bintang tamu banget. Enggak juga sih, enggak juga. Tolong jangan dikasih beban. Oke, Bapak Fatwa. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang negara Sakura. Iya nggak sih sebutannya negara Sakura? Boleh. Ya, Jepang. Ya, kita akan membahas tentang Jepang, tapi lebih ke kira-kira Jepang yang ada di Putra Nirmala ini apa? Jepang yang ada Putra Nirmala itu. Oke. Konteks Jepang di Putra Nirmala ini seperti apa, gitu kan? Nah, saya nih tahu nih Pak, saya dengar-dengar kalau Pak Fatwa itu tertarik dengan bahasa Jepang. Oh ya. Oh iya. Oh iya. Kenapa nih Bapak tertarik dengan bahasa Jepang? Kenapa ya? Mungkin dulu saya sempat diracunin Oh gitu. sama kakak saya ya. Jadi kakak saya itu sebenarnya nggak sopan kalau ngedengerin lagu, suka keras-keras. Dan suaranya itu masuk ke kamar saya kan. Terus didengerin kok enak juga gitu. Kok enak gitu. Terus ke kakak saya nanyain nih lagu apa, di bahasa apa. Terus dijelasin lah itu lagu ini. Dulu itu bandnya Laurential, mungkin nanti muncul di sini ya editor ya. Oh iya, kan editornya? Ya udah ya. Nah dari situ mungkin itu waktu zaman SD kalau nggak salah kelas 4 kelas 5-an. Mulai diracunin, baru itu muncul berkembang nyari lagu yang saya suka sendiri, terus nyari grup band yang saya suka sendiri, terus saya cari tontonannya kayak anime, kayak dramanya, dan sampai sekarang belajar bahasa aja gitu. Oh iya. Jadi awalnya malah dari SD ya Pak? Iya, dari SD diracunin. Karena dijejelin terus dengan musik-musik Iya. Jepang gitu ya. Oh bisa juga sih kayak gitu. Nah kan kalau ini yang saya tahu ya Pak ya, kalau Jepang itu kan juga ada yang namanya cosplay gitu ya Pak ya. Terus anime ya yang kalau sekarang anak-anak tahu. Nah kalau anime kan ini saya udah tahu nih, itu seperti cerita dari Jepang gitu kan? Iya, kartun gitu. Kartun Jepang gitu. Nah kalau yang cosplay itu apa Pak? Terus ngapain gitu? Pada dasarnya sih cosplay itu adalah menggunakan kostum. Dari bahasanya cosplay, kostum player. Jadi menggunakan kostum untuk menjadi orang lain. Bisa itu karakter anime, bisa itu karakter drama dan lain sebagainya gitu. Nah, contohnya ini yang Bapak pakai ini bukan pangsi ya. Walaupun waktu Kartinian kemarin kalian ingat Bapak pakai ini sebagai Kartinian ya, tapi udahlah ya. Ini yang Bapak pakai itu namanya gakuran. Gakuran itu apa ya, lebih ke baju seragam anak SMA sana lah. Oh. Nah, itu iya, gakuran. bener. Gitu. Iya, Masih kelihatan kayak anak SMA belum? Hah? Masih kelihatan kayak anak SMA ya. Hai. Oke, jadi nah jadi intinya itu cosplay itu adalah menggunakan kostum untuk menjadi orang lain, entah itu karakter atau apapun. Nah, dulu juga Bapak pernah waktu di tahun mungkin 2014-an pernah kayak ikutan lomba-lomba gitu, lomba cosplay. Entah itu cosplay sendiri solo, jadi sendirian ke depan panggung terus berakting layaknya tokoh anime tersebut gitu. Kayak fashion show gitu ya? Kayak fashion show gitu. Iya. Waktu itu sempat jadi, mungkin Bu Jenny tahu atau mungkin juga enggak, ada namanya Dalsim. Dalsim itu karakter Street Fighter, mungkin nanti muncul di sini. Oh, oke. Jadi karakternya itu botak, nggak pakai baju, terus tatoan. Jadi kayak apa ya, gitulah. Ya aneh pokoknya. Nah itu terus ada juga namanya cosplay kabaret. Kalau cosplay kabaret itu kita cosplay, tapi lebih ke drama musikal. Iya seperti itu. Saya juga dulu sempat kayak gitu, ikut lomba dan ya juara gitu. Keren dong, keren dong. Ya. Berarti totalitas banget sih Totalitas. masuknya Pak Fatwa ini kan Ya. dengan budaya Jepang, Ya. dari segi bahasanya, terus ya budayanya lah semuanya. Nah,
Pak Fatwa, kalau menurut Pak Fatwa sendiri apa nih manfaatnya belajar bahasa Jepang? Manfaatnya ya khusus untuk Jepang dulu ya, untuk belajar bahasa Jepang karena di Jepang itu kita tidak hanya mengambil hiburannya aja. Kan kalau dulu mungkin zaman-zaman SD SMP saya nyarinya hiburannya aja gitu. Nah, setelah saya mempelajari lebih dalam tentang Jepang, oh Jepang itu ternyata orang-orangnya disiplin, tepat waktu. Kalau misalnya boleh tahu alat transportasi di sana misalnya kayak kereta atau misalnya bis telat 3 menit aja si supirnya minta maaf ke seluruh penumpang gitu. Telat cuma 3 menit. Kalau di sini kan kita janjian jam 8 berangkat jam 9 kan ya. Ya kan? Janjian jam 8 berangkat jam 9, acara dimulai jam setengah 11. Ya itu udah sangat wajar ya. Nah, kalau di sana itu disiplin tuh benar-benar diterapkan gitu. Entah itu disiplin tentang waktu, disiplin tentang membuang sampah. Nah, karena saya mempelajari itu, saya tahu tuh budaya-budaya di sana yang baiknya kayak gimana, yang buruknya juga kayak gimana. Nah, ambil aja yang baiknya kayak gimana, yang buruknya dilupakan. Itu untuk kenapa saya suka belajar bahasa Jepang. Nah, untuk bahasa secara global, kenapa kita harus mempelajari bahasa asing? Karena informasi itu banyak di luar kayak gitu. Misalnya kayak jurnal-jurnal pengetahuan itu banyak yang bahasa Inggris. Terus misalnya informasi-informasi tentang apa? Misalnya di YouTube yang berbahasa Inggris atau berbahasa luar. Nah, itulah kenapa kita cinta Indonesia tapi belajar bahasa asing tuh memang sangat diperlukan gitu untuk memperluas wawasan kita. Kayak gitu mungkin. Kadang iya sih ada yang aku kan cinta Indonesia jadi ya udah cukup belajar bahasa Indonesia karena aku orang Indonesia dan cinta Indonesia. Tapi nggak kayak gitu ya teman-teman, karena kan teman-teman juga mau berkembang ya kan, untuk pengembangan diri juga. Jadi ya bahasa Indonesia itu ya memang wajib gitu kan, wajib untuk kita sebagai orang Indonesia, wajib bisa. Tapi nggak ada salahnya nih, nggak ada salahnya, malah yang ada nilai plus untuk diri kita sendiri dan bisa mengembangkan kemampuan kita sendiri ya Pak. Yo, pinter sekali. Iya. Oke, jadi banyak banget ya Pak ya manfaatnya. Banyak banget. Karena apalagi di era digital sekarang ya, ini mau apa sih namanya, kalau kemarin kan 4.0 ya. Yeah. Sekarang udah mau masuk 5.0. Udah masuk 5.0 ya. 5.0 ya. Yeah. Ya benar. Nah, apalagi sekarang udah masuk 5.0 nih. Jadi untuk teman-teman semuanya, yuk kita buka wawasan kita, belajar bahasa lain. Nggak harus yang cepet-cepet bisa ngomong gitu, nggak. Yang penting kita pahami, kita cermati dengan baik. Kesukaannya kita dulu apa. Kayak teman-teman yang sekarang nih, kan teman-teman SMA Putra Nirmala nih, ada yang suka Korea, itu dia. Suka Korea. Sebenarnya itu malah bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Bukan. Tapi bagaimana kita menyikapinya. Misalnya kita sukanya nonton drama Korea, ya nggak apa-apa ditonton asal tidak mengganggu. Yang pertama tidak mengganggu pelajaran, jam belajar. Kemudian kalau mau nonton ya cari luangkan waktu yang memang benar-benar kalian kosong, misalnya weekend atau seperti itu ya. Dan kalian cermati bahasa-bahasa Koreanya itu kan berarti otomatis mereka secara nggak langsung berusaha memahami bahasa Korea gitu kan Pak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi yuk, selama kita ada niatan pasti bisa. Ya, dan apa ya? Contoh tuh bahasa Korea. Kalau misalnya kalian benar-benar tertarik sama Korea gitu ya, pop culture-nya, entah itu lagunya, dramanya dan lain sebagainya gitu ya. Jangan cuma nikmatin hiburannya aja, di dalamnya tuh banyak informasi, banyak ilmu-ilmu yang didapat gitu. Misalnya nonton Korea, drama Korea. Nah, kalian per episode itu pelajari bahasanya. Oh, waktu orang ini ngomong ini, subtitlenya ini. Oh, berarti ini artinya ini gitu. Nah, semakin lama semakin berkembang kemampuan bahasa Koreanya, dan itu bisa dijadikan apa ya? Ya bekal lah untuk kedepannya gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa berguna ilmu tentang bahasa Korea ini. Dan karena apa ya, Korea kan sekarang lagi boomingnya ya kayak gitu. Jadi ya apapun hobi kalian, menyenangkan loh belajar dari hobi itu gitu. Yap, betul. Nggak ada beban ya Pak, yang jelas. Nggak ada beban. Kayaknya tuh haus akan sesuatu itu terus gitu ya Pak ya. Iya, haus banget. Puasa. Iya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman tadi banyak manfaatnya yang sebenarnya secara nggak sadar kita juga sudah bisa menikmati manfaatnya tersebut ya Pak, dengan menyukainya. Nah, Pak Fatwa nih dengar karena dia SMA Putra Nirmala itu ada Pak Fatwa ya kan, yang berkompetens di bahasa Jepang. Nih katanya di SMA Putra Nirmala mau ada ekskul Jepang nih Pak. Wow. Bener nggak nih? Wow. Iya. Ya, ekskul bahasa Jepang di
Putra Nirmala bakal rilis per hari ini. Bapak akan share formnya di bawah. Ngedit lagi. Ya udah. Description box. Iya, di description box juga, nanti bisa diklik aja buat form pendaftarannya. Dan di Expo ini memang baru dibuka, walaupun baru dibuka untuk SMA. Sebelum-sebelumnya saya juga pernah melakukan Expo ini ke SD dan SMP Putra Nirmala gitu, sebagai contoh lah. Itu juga bisa kalian lihat di YouTube-nya SMA Putra Nirmala. Pembelajarannya kayak gimana sih gitu untuk SD dan SMP, dan pasti untuk SMA itu Bapak akan bedakan levelnya gitu. Karena SD dan SMP itu mungkin levelnya lebih ke pengenalan hiragana katakana, mungkin di SMA bakal lebih yang terpakai di percakapan dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan lupa daftar kalau buat yang tertarik gitu, khususnya buat pecinta anime di luar sana. Ayo kita tonton anime tanpa subtitle. Asik, ditunggu nih ya. Oke, ditunggu gitu banget. dong. Oh, ada ininya Pak ya? Ada teaser video waktu Bapak ngajarin. Ada. Oh, Ada di YouTube. Boleh nanti dikunjungin ya link YouTube-nya. Tadaima. Artinya apa? Mama. Artinya saya pulang. Nah, udah beres. Udah beres sekolah, pulang. Mama, tadaima gitu. Terus mamanya balas, "Oke, Rinasai." Rinasai. Selamat datang. Rinasai. Hanya selamat Selamat datang, Peter. Menarik sih, menarik banget ini yang bahasa Jepang ini. Dan bahkan saya sempat melihat Pak Fatwa secara langsung ngajar yang anak SD ya. Oh iya, Pikan betul. gak sih? Iya, pikan. Itu luar biasa sekali loh antusiasme anak-anak, padahal masih kecil-kecil gitu ya, tapi pertanyaan mereka tuh Iya. bikin apa ya, out of the box kadang ya Iya. Pak, iya nggak sih? Pernahkah kalian kepikiran lagi ngajar bahasa asing terus ditanya, "Pak, bahasa Jepangnya balsam itu apa?" Nah itu Bisa banget. bisa bayangkan betapa paniknya saya ditanya bahasa Jepangnya balsam. Iya, Tapi itu betul. apa ya, belajar bahasa asing itu emang menyenangkannya kayak gitu. Bahasa-bahasa yang di Indonesia sendiri asing, penasaran di bahasa luarnya kayak gimana gitu. Nah itu Bener-bener balsam, coba suka out balsam. of the box gitu, jadi lucu aja gitu ya. Nah kalian nih yang SMA jangan kalah seru dengan adik-adik kita ya, yang SD, SMP, join Expo Bahasa Jepang. Iya. Nah Pak Fatwa, susah nggak sih kalau buat belajar bahasa Jepang itu sendiri? Belajar bahasa kalau cara pengucapannya itu mudah sekali. Yang susah itu di penulisannya, karena penulisannya kan bukan alfabet ABCD kan, Iya betul. tapi hiragana, katakana, dan kanji. Nah untuk pengucapannya lebih mudah dibandingkan bahasa Inggris, karena misalnya ada tulisan SHINE. Kalau di bahasa Inggris kan itu sign. Beda dengan penulisannya gitu. Nah kalau di bahasa Jepang itu sesuai dengan penulisannya, SHINE sine gitu. Jadi apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan itu sama. Iya. Jadi untuk sign sendiri, sine di bahasa Inggris artinya apa? Sign bahasa Inggrisnya. Berkilau, terang gitu ya. Berkilau. Kalau di bahasa Jepang, sine itu artinya meninggal. Ya jadi bahasa Jepang itu apa yang tertulis sama dengan apa yang diucapkan. Itu mudahnya. Sama kayak bahasa Indonesia. Kayak gitu. Jadi ya untuk pengucapan lebih mudah dari bahasa Inggris, tapi mungkin kesulitannya adalah di penulisan. Kayak gitu. Kayak ini ya Mbak, kanji. Bukan. Iya kayak kanji. Iya, kanji. Kayak kanji, kayak Mandarin, kayak Korea kan itu penulisannya bukan alfabet. Betul. Iya, kayak gitu. Betul kayak Upin Ipin. Oh iya. iya seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, boleh nih Pak kasih tips and trick tentang belajar bahasa Jepang. Nah, bocoran dikit di sini biar nanti teman-teman nih yang SMA gitu kan tertarik lagi untuk masuk Expo Jepang. Oke. Tapi dikit aja Pak, jangan banyak-banyak. Nanti biar mereka penasaran terus nanti masuk ikut Expo Jepang. Oke. Tips and trick ya? Yap. Tips and trick itu khususnya untuk belajar bahasa. Pertama, ketahui dulu apa yang bikin kamu suka dari bahasa itu. Pertama itu. Kamu suka lagunya, ya udah belajar awalnya dari lagu itu. Kamu suka dramanya atau filmnya, ya udah dari drama itu dulu. Terus nanti itu kan masih abstrak ya, masih berdasarkan lirik, dan lirik juga kan kadang nggak sesuai dengan grammar. Nah, setelah kalian menyukai itu, baru kalian masuk ke
lembaga-lembaga yang formal, contohnya ekskul, buat meluruskan gitu. Oh ini tuh sebenarnya artinya ini, bukan seperti yang ada di lagu gitu kan. Kalau lagu tuh kebanyakan dihiperbolakan, drama juga seperti itu, dan ya itulah ekskul itu untuk meluruskan apa yang kita pelajari di hal-hal yang kita sukai sebelumnya gitu, entah itu lagu, entah itu drama, seperti itu. Oke. Gitu, ayo Joir. Oke, jadi gitu ya tips and triknya teman-teman. Dan kalau mau tahu lebih dalam lagi nih cara mudah belajar bahasa Jepang, langsung aja klik link yang ada di description box dan daftar untuk ekskul bahasa Jepang. Betul? Iya betul. Teruntuk siswa-siswa SMA Putra Nirmala. Iya, betul? itu dia. Iya. Nah, Pak Fatwa. Bu Jenny. Iya. Ini kalau kayak gini biasanya saya udah bingung mau ngapain. Oke, mau ngapain? Ternyata ini di list saya udah nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, sekarang kita mau ngapain? Ini Pak, saya penasaran coba Bapak closing Putnir Podcast seperti itu Pak. Closing Putnir Podcast, nanti setelah itu seperti biasa kita closing bersama pakai bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Bisa. Mungkin bisa closingnya apa ya? Sekian susah ya Pak. Pokoknya closing nanti nggak Bapak kasih bahasa Indonesianya Pak. Oke. Nggak ada di skrip ya, nggak sopan ya? Nggak apa-apa. Nggak sopan. Itu kan biasanya emang kita kayak gitu nggak sih? Iya sih emang. Iya. Cuman ini cuman aku yang mikir gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, YouTube Tachi no Minasan, konnichiwa. Kono Putnir Podcast ti owari ni shimasu. Soste watashi wa Fatwa Muhammad Abdullah des. Kyoshi ni Nihongo no Bukatsu Putra Nirmala Kokosei. Owari shimasu. Ja mata raisyu, artinya sampai jumpa minggu depan gitu. Terus yang tadi depan-depan ada YouTube itu? Oh, jadi para penonton YouTube, halo selamat siang. Tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, saya Fatwa, pembina ekskul Jepang di Putra Nirmala, mengucapkan Putnir Podcast ini, selamat menyaksikan Putnir Podcast dan selamat bergabung di ekskul bahasa Jepang. Sampai jumpa minggu depan. Gitu. Oke, keren ya. Tadi pesona gitu loh guys. Aku ngeliat dia ngomong pakai bahasa Jepang. Yakin? Bagus. Oke, Gitu. terima kasih loh Pak Fatwa. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Ya, Terima kasih Pak Fatwa sudah hadir di Putnir Podcast dan Ya, sudah mantap. menambah wawasan nih. Kita menambah ilmu guys di hari ini satu tentang Iya. bahasa Jepang. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fatwa. Thank Kita you. bertemu lagi di next episode dan topik-topik lainnya yang lebih menarik. Wow, tidak ada yang lebih menarik dari bahasa Jepang. Itu ya promosi. Iya dong, tetap. Bagus, mantap. Bagus itu berarti jiwa promosinya mantap. Yoi. Oke. Seperti biasa Pak Fatwa kita akan closing Ya, siap. Kalau saya ngomong bener sih biasanya closing kita. Putnir Podcast. Sound Inspiration. Ya, itu dia. Oke. 1, 2, 3. Putnir Podcast. Sound Inspiration. Bye. Dadah. Terima kasih. Jane mata raisyu. Arigato. Nah, Pak Fatwa, saya mau nanya nih. Kenapa bahasa Jepang itu salah kat? Belum. Ya, kat ya. Yuk.